Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bribka Mahendra Sahari, di channel saya ini. Dan pagi ini saya sedang berada di warung kopi bersama dengan Kanit Binmas Polsek. Mari kita berbincang-bincang, ya ini obrolan saja, obrolan warung kopi. Kita ngobrol ringan-ringan, dan kebetulan saya bersama dengan Bapak Kanit Binmas ini adalah bapaknya Babin atau Babin Kamtipmas yang berada di desa-desa. Oke, ini adalah Bapak Kanit Binmas Polsek Siman. Nah, gimana Pak Kanit Binmas? Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Mahendra. Hari ini sebarang sehat, panjang umur. Yang penting itu Pak Mahendra. Iya, masih. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ada yang belum kenal dengan Bapak Kanit Binmas ini. Perkenalkan, nama saya Hartoyo, pangkat Aibtu, dinas sehari-hari di Polsek Siman sebagai Kanit Binmas untuk membina desa, masyarakat yang ada di wilayah Siman. Ya, intinya semoga wilayah Siman itu tetap aman, terkendali, ayem, tentrem, bukan kenapa-napa gitu. Apalagi pada saat ini kita ada kegiatan agenda nasional yaitu pilkada damai. Jadi saya mengharap dan mengimbau berpesan kepada seluruh masyarakat, marilah kita sama-sama berdoa semoga pilkada damai ini berjalan dengan aman, ayem, tentrem, dan tetap mengedepankan kerukunan dan persatuan. Yang penting itu Pak. Betul. Terima kasih. Jadi gini Pak, mungkin nanti teman-teman ada yang mau ada pertanyaan mengenai kepolisian atau Babin Kamtipmas terutama, nanti bisa langsung ditulis ya, diketik di kolom komentar apa yang mungkin pengen ditanyakan nanti ke depan, di video depan nanti saya bikin podcast lagi yang seperti ini, ngobrol-ngobrol santai nanti kita bahas ya. Oke, jadi gini Pak, ini mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu ya. Babin Kamtipmas itu sebenarnya tugasnya apa sih Pak? Bapak ini kan sebagai bapaknya Babin lah, ibaratnya kanitnya, bapaknya, pucuk pimpinannya Babin Kamtipmas yang ada di Polsek, khususnya Polsek Siman ini. Jadi Babin itu sebenarnya polisi apa Pak? Apa tugasnya ngopi saja atau hanya pindah dari rumah ke rumah lencer? Mungkin biar tahu juga masyarakat. Ya, ini Pak Mahendra ya, sebetulnya Babin Kamtipmas itu kalau menurut saya Ya, itu pada hakikatnya memang sangat mulia Pak Mahendra. Anu pekerjaannya. Jadi intinya Babin Kamtipmas itu kan kita mengacu pada perintah Bapak Kapolri sebagai pengayom pelindung dan pelayan masyarakat di desa Pak. Jadi kita kalau menurut Pak Kapolri kemarin himbauannya katanya untuk Babin Kamtipmas itu kan Kapolrinya desa Pak. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan di wilayah desanya masing-masing, kita itu diundang maupun tidak undang kita harus tahu Pak. Harus tahu permasalahan situasi yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Jadi kita membantu dari perangkat desa maupun warga desa yang mempunyai masalah Pak. Jadi kita ikhlas Pak, kita nggak punya pamrih apa-apa, kita nggak Pak Badra itu nggak punya itikat nggak punya pamrih lah. Yang penting kita itu yang penting wilayah desanya masing-masing itu aman Pak. Jadi jangan sampai kita nanti itu anggapan dari warga itu Pak polisi seperti ini, tidak Pak, kita ikhlas Pak. Itu bagian dari tujuan hidup kami Pak, daripada Babin Kamtipmas. Nah, kira-kira seperti itu Pak. gitu. Ibaratnya ada pepatah mengatakan yang biasanya kita buat candaan dari rekan-rekan Babin ini, ibaratnya ada jarum jatuh pun di desa itu kita harus tahu, bener gak Pak? Betul. Kita harus tahu Pak, karena nanti kalau kita nggak tahu, bilang kita tahu, ada masalah kita nggak tahu, kita yang susah, kita yang memaparkan kenapa kita nggak tahu. Betul. Jadi Ini Pak, tujuan kita bukan di polsek saja. 80% kita tuh harus tahu Pak, di desa ini ada apa, terus nanti permasalahan apa, kita harus ada sinergi sama Pak Lurah, perangkat dan semua tokoh masyarakat yang ada di desa. Gitu. makanya jangan kaget ya kalau kita itu kadang sering pindah dari satu warung kopi ke warung kopi lain. Kita itu ibaratnya nonggo lah ke sana ke sini. Itu memang tugas kita ya. Tugas kita itu mencari informasi, kita menjaga keamanan desa, ada informasi sekecil apapun, jadi kita itu buat bahan untuk laporan ke pimpinan. Eh, Oke, jadi berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Bentar, kita santai saja.
Santai, Pak. Bisa aja. Siap, Pak. Nah, Ya, eh, aman. ngomong-ngomong tentang tugas seorang babin, Pak. Jadi tantangan terbesarnya seorang babin Kamtibmas yang bekerjanya di desa itu apa, Pak? Kira-kira? Gini, Pak, yang sudah saya alami dan saya pun juga merangkap sebagai, samping saya kan Dimas juga saya juga merangkap Polmas. Polmas itu kan mungkin sama dengan Babin, tapi saya ya kalau ada apa-apa membuat apa, karena saat ini kan personil Polri itu kurang, Pak. Jadi Babin Kaptibmas itu kurang, Pak. Jadi di backup sama anggota Polsek yang mempunyai jabatan, jadi double, Pak. Apa namanya jabatannya. Di tantangan kita itu memang ya gimana, Pak, ya, bahasa lek wong Jawa ini anu, Pak, direwangi mas sembului tetap salah, Pak, tapi tetap kita niatnya baik. Saya nggak peduli kata orang, yang penting saya niatnya baik gitu, ingin memberikan yang terbaik di desa. Kalau ada masalah kita selesaikan gitu. Yang namanya manusia banyak itu wajar, Pak, ada yang nggak suka sama Pak Polisi, nggak apa-apa, Pak. Kami dari dulu ikhlas dimarahi dimana nggak apa-apa, yang penting biarkan nanti orang lain yang menilai, Pak. Ya, kami nggak mengharapkan nilai yang baik, yang penting kami laksanakan kegiatan itu dengan rasa ikhlas, Pak. Ya itu, Pak. Ya, Jadi apalagi saat ini kan situasi kan eh, banyak, Pak, ya, apa namanya, lek ngarani wong Jawa niku luwih luwih napa niku, luwih percaya napa niku kuping daripada motor. Belum tahu kebenarannya berita sudah disampaikan kepada warung dari warung-warung. Jadi masalah itu malah nggak mengecil, malah membesar, Pak. Nah, tantangannya kalau kita jelaskan itu dari jelaskan sama mereka itu kan ya mungkin namanya orang kan beda-beda, Pak, pemahamannya. Pemahamannya beda-beda karena itu tingkat apa namanya, mohon maaf ya, tingkat sumber daya manusianya mungkin perlu pendekatan lagi, Pak. Bahasa yang pas, mungkin kita harus tahu bahasa yang sumber daya manusianya di tengah rata-rata atau di atas rata, kan kita harus bisa membedakan, Pak. Jadi biar dia itu bisa menerima apa yang kita sampaikan, Pak. Jadi tantangannya ya kita kadang-kadang dipegeli, Pak. Pak Polisi ini nyapor ini Pak Pututo gitu, Pak. Paling jaluk duit gitu toh. Biasanya ngonten niku, tapi kan jadi nggih ngoten iki anu, Pak, mboten trimo, tapi nggih sakit. nggih mergakno hal-hal ngoten niku kula mboten tahu, Pak. Mboten pernah. Niat kula murni, Pak. Saya itu mboten kula kok ngomong iki ben viral ben kalah, Pak, usah uji mboten. Pak Mahendra mboten saestu. Niku kula niat ikhlas. Ya, intinya apapun anggapan masyarakat di luar sana tentang kita, ya mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung atau yang tidak, ya kita tetap menjalankan tugas sebagai seorang Babin Kamtibmas yang memang harus ditugaskan dekat dengan masyarakat, Pak. Ngoten nggih. Karena anu, Pak Mahendra, memang tujuan kami itu memang pribadi saya ya, saya sampaikan kepada anggota Babin, mungkin bisa dilaksanakan di wilayah desa masing-masing sesuai dengan hati nurani. Yang penting akal pikiran itu ojo kalah kalau hati nurani. Hati nurani. Gitu. Kadang-kadang akal pikiran itu mengalahkan hati nurani. Jadi kan kita berbuat itu pasti menyimpang. Tujuan hidup kita itu, kan. Kalau kita sebagai Pak Polisi, Babin Kamtibmas itu Mahendra itu kan bukan tujuan hidup, Pak. Itu kan proses. Pak Polisi proses untuk menuju ke kebutuhan hidup, intinya menyenangkan orang banyak, Pak. Membantu orang banyak, bermanfaat orang banyak, itu, Pak, tujuan hidup kita. Semuanya aja. Jadi kita ya mohon maaf semuanya, warga yang di channel YouTube ini, saya cuma mengimbau ya lakukan aja yang terbaik selama kita masih hidup, itu aja, Pak. Jangan sampai nanti kita sia-sia, Pak, pada akhirnya. Ya siapapun kamu, apapun profesimu, ya silakan berbuat baik sesuai dengan Ya tugas masing-masing. Betul. Oke. Jangan Nah, sampai kita saling mencaci, saling memaki, betul. saling menghina, itu sebetulnya nggak boleh, Pak. Tapi yang namanya orang banyak, kadang dia lebih mengedepankan akal pikirannya, Pak, daripada hatinya, Pak. Hatinya padahal tahu ini akal pikirannya yang mungkin nggak bisa mengalahkan. Itu yang terjadi selama ini, Pak. Ya, Jadi betul. Ya, memang permasalahan di desa itu kan macam-macam ya, Pak. Lucu-lucu kadang, mulai hal yang kecil sampai hal yang besar.
Tetapi sebisa mungkin hal yang kecil-kecil itu kita selesaikan langsung di desa tanpa harus dibawa ke hukum. Intinya, Ya, intinya di iya, situ. kalau di hukum itu kadang-kadang masyarakat kan nggak tahu tuh Pak, permasalahan yang di desa, contohnya di desa saya Pak ya, misalnya karena ada permasalahan, masalah kecil, kan masalah kecil, terutama kan masalah yang kalau di pidana Pak ya, Oke, ada orang mbah-mbah atau orang tua yang mungkin di situ, mungkin mereka nggak hidupnya kurang mampu kan di bawah bawah apa namanya rata-rata ya, itu kan dari masyarakat sana kan sering nyolong Pak. Maksudnya nyolong itu buat makan saja. karena kebutuhan. Karena sering-seringnya mencuri, Ya, terus dia ketahuan apa namanya mencuri apa mencuri cabai Pak. Cuma 1 kilo Pak. Dan memang digunakan sendiri. Iya, perintah dari pimpinan kan diselesaikan secara Betul, keluarga. Nah, betul. jangan sampai mencuat di luar karena masalah seperti ini aja sampai mencuat di luar, takutnya kan nanti kita tidak salah. Kita mediasi Pak, kita mediasi kita selesaikan. Nah, tapi ya tantangannya yaitu Pak, kok mak pokoknya kudu dukung nih pokoknya. Ya dukung nih pergi pelajaran ya. Saya itu cuma melihatnya kasihan Pak, orang Kasihan, udah betul, tua, betul. kita mediasi gitu. Kita selesaikan jangan sampai nanti orang yang nggak tahu kalau udah masuk media gitu, orang maling apa namanya maling lombok cuma 1 kilo, nanti beda di luar kan orang yang tidak tahu permasalahannya Pak, nyalakan kita Pak, gitu Pak, nyolong lombok tapi dihukum lah padahal mereka tidak tahu permasalahan itu Pak. Kadang-kadang medsos itu ya itu masalah bisa jadi besar, makanya kan sekarang itu lebih percaya kuping daripada mata, maksudnya kan harus sesuai dengan, kalau memang nggak melihat sendiri nggak usah dibesar-besarkan. Saya mengimbau kepada Babin Mas seperti itu Pak, tolong dihimbau berpesan. Intinya bekerjalah pakai hati ya Pak. Ya, hati, yang penting hatinya dulu. Oke, betul. Yang menyelamatkan kita nanti ya ini, agama apapun. Betul. Yang penting Kita harus hati. rukun sama agama satu dengan lain. Tidak boleh kita saling mati, apa namanya menjatuhkan satu dengan karena tidak ada ya. Itu tidak ada. Kita harus saling menghormati semua makhluk yang ada di muka bumi Pak. Semuanya Pak, walaupun itu hewan Pak. Oke, betul. Oke, baik. Mungkin ini Pak, mungkin kan ini kesempatan kita kasih himbauan lah buat generasi muda, bagaimana di era digital ini kan semua kan bisa didapat ya dari internet itu. Baik yang itu yang positif atau yang negatif itu kan bisa. Makanya mungkin ada pesan-pesannya Pak Kanit ini untuk generasi muda yang zaman sekarang ini loh Pak. Ini harus gimana menghadapi era yang seperti ini? Ya, saya cuma Geba. Saya cuma berpesan pada seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Siman, pada umumnya di Ponorogo Pak. Jadi dengan berkembangnya kasus, kemajuan zaman teknologi, terutama untuk generasi penerus bangsa kita, anak-anak yang masih sekolah, ya belajar yang rajin, ya Pak. Ini kita berada di zaman saya Pak, nanti siapa tahu di zaman ini lebih parah lagi. Jadi mohon untuk anak-anak belajar rajin, ya, semoga nanti apa namanya telah sudah dewasa menjadi anak yang berguna, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan pesan saya yang paling mungkin pada hari ini yang sangat keren yaitu medsos Pak. Tolong gunakan medsos dengan baik Pak, ambil segi positifnya, karena di medsos itu semuanya ada Pak. Kalau menurut saya kayak tong sampah Pak. Jeleknya ada di situ, Baiknya juga ada. di Makanya situ. lebih baik diambil yang Ya. baik-baik. Diambil baiknya saja. Ya, masa depan kalian tergantung sampai sendiri. Ya, tolong ini didengarkan, dihayati dan syukur-syukur bisa dilaksanakan. Kasihan orang tua sampai semuanya yang sekolah. Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mengajak kita untuk tidak baik, orang-orang yang untuk menghancurkan kita, ya masa depan kalian ada di kalian sendiri ya. Dan yang paling terakhir jangan lupa berdoa memohon pada Allah, semoga kita di apa namanya diberikan nanti kehidupan yang baik, yang nyaman dan tenang di sini juga tenang di sana ya. Siap-siap. Oke, terima kasih Pak Kanit. Mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi ya karena ini durasi juga. Buat teman-teman
yang mungkin mau ngasih usul atau saran siapa lagi mungkin saya ajak ngobrol-ngobrol, bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan acara yang ngobrol santai-santai seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.